Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mane uriping cahya, sari-sarining bono, sari-sarining Allah, urip cahyaning Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab lagi ya pertanyaan dari yang WhatsApp ke nomor saya tentang bedanya atau manfaatnya antara doa kulhu geni, kulhu sungsang, dan kulhu turgo balik. Padahal saya belum pernah nge-share atau menayangkan tentang kulhu turgo balik. Tapi nggak apa-apa, terima kasih pertanyaannya. Ini malah menjadi semacam pengingat kepada saya jika ada doa juga yang perlu saya kabarkan ya. Jadi gini, intinya semua doa itu sama. Kita itu meminta Allah lewat doa tadi perlindungan dari kejahatan makhluk, intinya gitu. Misalkan kulhu geni ini kan fokusnya semacam S dan K atau syarat dan ketentuan berlaku bagi bangsa setan, bangsa api. Di sana diceritakan Bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang Maha Welas dan Asih. Kulhu geni, wahai geni. Geni di sini bisa geni apapun, geni api umum, geni bisa iblis, setan, jin, bahkan geni sifat manusia yang marah dan lain-lain ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang Maha Welas dan Asih. Yang satu-satunya Tuhan hanya Allah. Di sana dijelaskan semacam itu. Kun fayakun, yang menciptakan apapun Allah, masa Allahu yang menguasai apapun Allah, qadirun yang memastikan apapun, hidup mati apapun, ada tiada apapun, habis ataupun tumbuh apapun, hanya Allah. Abadan-abadan, yang langgeng selamanya hanya Allah. Dengan demikian itu seperti mengabarkan atau memperingatkan, hei setan, kamu itu bisa mati jika saya meminta Allah mematikan kamu gara-gara kamu menggoda saya gitu. Jadinya lebih tepatnya kulhu geni itu adalah doa pembersihan, memurnikan kembali mutmainah sofiyah alwamah amarah ke dalam Nur Muhammad, kembali ke fitrah manusia yang penuh kemuliaan. Itu kalau tentang kegaiban atau kerohanian. Tapi bisa juga kulhu geni untuk penyembuhan, pembersihan dari penyakit jasad. Misalkan sifat Jibril, bahasa nafsunya kan mutmainah, bahasa unsur alamnya adalah air, seperti itu. Jadi mutmainah safiyah alwamah amarah itu secara nafsu, secara sifat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Secara unsur Jibril itu air, Sofiyah itu adalah Mikail alias angin, terus Alwamah alias Israfil itu tanah atau bumi, dan Israel itu api atau amarah. Jadi kita juga terbuat dari unsur itu plus Nur Muhammad. Jadi manusia itu ada unsur airnya, kan diakui sama iklan Aqua itu kan, kalau 85% manusia terdiri dari air. Manusia itu juga punya unsur angin. Semua yang ada di dalam tubuh itu ada kandungan oksigennya. Jika tidak ada maka terjadi kekacauan atau mati ya. Terus unsur tanah, nah kita tidak akan pernah bisa lepas dari bumi, karena apapun yang kita makan, kita minum adalah hasil bumi. Dan jasad tubuh kita itu awalnya dari mbah moyang kita, manusia pertama yaitu Mbah Adam, itu dari tanah. Unsur kita juga ada yang dari api, ya ini darah. Darah itu dari api, makanya darah itu cenderung alirannya ke atas. Cuma sudah bercampur air sehingga menjadi air yang berwarna merah. Dari sini bisa disembuhkan kulhu geni. Kenapa bisa buat menyembuhkan penyakit fisik? Ya karena
ketika kita membacakan doa kulu geni ke sebuah media, itu bisa garam, bisa air, bisa sayur mayur, atau makanan minuman yang kita konsumsi, atau bahkan air mandi yang untuk kita mandi, itu akan berimbas kepada fisik kita, membersihkan kembali ke zona fitrah kita sebagai manusia. Taruhlah unsur air kita jadi bersih, unsur angin kita oksigennya bersih, unsur tanah kita juga bersih, unsur api kita pun api yang bersahabat dan bersih, semacam itu ya. Jadi intinya kulu geni untuk pembersihan, sedangkan kulu sungsang itu adalah pertahanan. Jadi lebih ke kulu sungsang Rojo iman kudungku malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang murah olas dan murah asih. Kulu sungsang adalah katakan he perlindungan, he pagar, he tameng, atau pagar badan bisa, pagar untuk keselamatan bisa, perlindungan untuk segala kejahatan makhluk bisa, yaitu rojo iman sendiri Allah langsung, kudungku malaikat Jibril, yang berarti dapat bimbingan dari Jibril lah kita semakin mantap iman kita dan benar-benar semakin pasrah kita kepada Allah, karena kita itu hidup itu pakai kesadaran, pakai zona mutmainah atau sifat Jibril tadi, atau bahasa saya kalau kemarin-kemarin mengatakan itulah guru sejati kita manusia, karena kerja Jibril adalah menyampaikan wahyu atau memberikan ilham atau masuk ke zona kesadaran kita. Tekan tulang nuntun Nabi Muhammad, petunjuk yang lurus putih suci adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau unsur Nur Muhammad adalah zona kemuliaan manusia itu sendiri atau semesta kemuliaan yang sangat luas tanpa batas. Nah, jadi kulu sungsang lebih ke arah perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Tuh, jadi makanya dulu itu zaman perang kulu sungsang dipakai untuk tirakatan biar tidak bisa dicelakai oleh tembaknya Belanda atau bomnya Belanda semacam itu. Bahkan bisa untuk kekebalan, ceritanya begitu. Nah untuk sekarang kan tidak ada perang ya, kebalnya dari mungkin penipuan, kebalnya dari hal-hal yang bersifat membuat kita itu ketakutan, kecemasan dan lain-lain. Itu untuk kulu sungsang perlindungan, kulu geni tadi pembersihan ya. Bagaimana dengan kulu turga balik? Nah ini belum saya bahas, belum saya ceritakan di konten sebelumnya, tapi baiklah saya akan mencoba hari ini kabar baik dari pertanyaan teman kita yang di WhatsApp itu membuat saya ingat, meskipun saya tiap hari juga baca sih, tapi saya memang belum ada niatan menyebarkan doa ini karena total berbahasa Jawa. Jadi untuk yang berbahasa Indonesia nanti mungkin akan saya tulis secara arti di deskripsinya saja jika berminat mengamalkan ya. Tapi intinya sama kok, ini kalau kulu turga balik itu membalikkan orang-orang yang berniat kepada kita, utamanya niat jahat. Doanya bagaimana? Silahkan disimak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhu turga balik. Kalau di Indonesia kan itu turga itu adalah semacam apa ya, kejahatan. Jadi katakan he kejahatan kembalilah gitu. Kulhu turga balik. Satu moro satu mati, buta moro buta mati, hantu moro hantu mati, satru moro satru mati, setan moro setan mati, jin moro jin mati, santet teluh tenung mati. Sapa wae sejolo menyang aku, misalkan lan keluargaku, utawa lek di
buat menolong orang. Sapa wae sing sejolo menyang jabang baine si A lan keluargane bakal mati sepisan kena bedene Allah kapindo Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi intinya itu ya sama aja sih, doa kan ucapan adalah doa. Bedanya doa kita itu lebih ke arah seperti menyabda atau menggunakan zona Nur Muhammad yang punya kendali sabdo jadi, alias bahasa saya meminjam sifat kun fayakunnya Allah. Jadi doanya itu seperti apa ya, lebih tepatnya menyumpahin atau mengutuk. Jadi atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kulhu turgo balik, he turgo baliklah, he kejahatan apapun kembalilah. Satu moro satu mati ya. Itu ada yang memaknai satu, ada yang mengatakan satu, yang berarti kewan galak atau binatang buas atau binatang yang berbahaya, berbisa dan lain-lain itu jika datang maka akan mati, tidak akan berimbas, berefek untuk diri kita. Terus setan moro setan mati, setan itu sifat ya. Jadi sifat setan itu misalkan dawen open panasten yang kita bahas ya, suka menggunjing keburukan orang, terus salah menerapkan diri, terus ngopeni atau suka merampas yang bukan hak milik kita, dan panas dan temperamen gampang marah. Itu kan sifat setan. Setan moro setan mati artinya begitu ada sifat itu datang ke tubuh kita, kita sering membaca doa kultur balik, maka itu akan kembali ke masing-masing unsur, ke api. Jadi kita tidak terpengaruh dan tetap jadi orang yang penuh cinta kasih tanpa batas. Bisa dipahami ya, jin moro jin mati. Nah, jin ini kenapa kok dibedakan dengan setan? Gini, kalau setan itu lebih ke arah sifat, jin itu punya tubuh seperti manusia, paham ya? Jadi kalau jin itu punya geleger wadak, bedanya di alam gaib. Tidak semua manusia bisa mengetahuinya, hanya beberapa orang yang dianugerahi Allah lah yang bisa melihat makhluk bernama jin. Terus jin moro jin mati, maksudnya jika ada jin moro itu berniat jahat, dia pasti mati karena kena sumpah doa ini, turgo balik ini. Satru moro satru mati, artinya sifat yang nyatru. Nyatru itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Berseteru atau memutus silaturahmi, ya itu satru namanya. Satru moro satru mati. Jadi kalau ada orang yang niat memutus silaturahmi ke kita, itu tidak jadi karena sifat nyatrunya itu mati, ataupun dia nyatru pun tidak berimbas ke kita, paham ya? Atau kita juga tidak akan pernah terpengaruh untuk ikut ganti menyatru atau memutus silaturahmi ke dia. Kita tetap jadi orang yang full ke kemuliaan, ke Nur Muhammad, ke cinta murni tanpa batas. Nah, tadi sudah satru moro satru mati, hantu moro hantu mati. Namanya hantu itu kan sesuatu hal yang mencemaskan, menakut-nakuti, membuat kita ketakutan. Jadi apapun hal yang bikin kita cemas, panik, takut itu tidak akan bisa datang ketika kita istiqomah membaca doa kulhu turgo balik. Jadi hantu moro hantu mati semacam itu. Terus buto moro buto mati itu juga lebih ke arah jin lagi ya. Buto itu adalah raksasa bahasa Indonesianya. Itu rata-rata bentuk-bentuk jin. Kalau orang yang memahami ini, yang bisa melihat jin itu memang rata-rata ya kayak binatang yang besar begitu. Ya seperti buto atau raksasa. Kalau gambaran wayang itu kan ada butonya, ada raksasanya semacam itu. Buto moro buto mati, hantu moro hantu mati, santet mati, teluh mati, tenung mati, jengkes mati, maling moro maling mati. Jadi apapun yang berkaitan kejahatan, mau itu teluh, tenung, santet, apalagi tadi pelet, jengges, hipnotis, itu tidak akan umum atau tidak akan
berefek untuk kita. Ketika kita membaca doa kultur balik, maka yang terjadi dia akan kembali ke dia sendiri. Taruhlah tujuannya nyantet kita, menyakiti kita dengan jinnya, dengan butonya, dengan satrunya, maka akan kembali ke dia. Jadi misalkan kita disantet, perut kita dibikin sakit, dia akan sakit sendiri yang menyerang kita dengan kita membaca doa Kulhu Durga balik tadi. Bisa dipahami ya. Allahumma kabar ini juga manfaat. Jika ingin lebih detail apa yang harus dijalankan, sebenarnya ijazahnya bisa seperti yang coba dibaca ulang, ijazah Kulu Sungsang atau Kulu Geni yang pernah saya share di konten sebelumnya. Sama aja, Durga balik juga kita pilih aja 3 hari yang bernilai 40-an. Itu sangat mustajabah, karena setiap makhluk atau ciptaan Allah itu punya zat, sifat, dan kekuatan masing-masing, termasuk hari. Ada hari-hari spesial yang mana jika 3 hari itu dijumlahkan nilai sakralnya itu sama dengan kita ngelampai atau tirakatan atau menjalankan selama 40 hari. Allahumma berkah abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.